Jadi hari ini saya sedang berada di ujung Dewa sana, yaitu desa saya sendiri. Pulau Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga menyimpan berbagai jejak sejarah yang masih diwariskan hingga saat ini. Salah satunya adalah sejarah Kerajaan Batu Belah yang berada di Banjar Dewasana, Kabupaten Jembrana. Melalui perjalanan ini, kita akan menelusuri kisah berdirinya kerajaan, masa kejayaannya, hingga warisan sejarah yang tetap hidup di tengah masyarakat. Sejarah Kerajaan Batu Belah bermula dari I Gusti Ngurah Dewasana, salah satu putra yang diabiseke oleh Dalem Waturenggong di Kayangan Dasar Buana Gelgel. Beliau diberi kepercayaan untuk menjaga wilayah di sebelah utara yang kemudian dikenal sebagai Watu Belah atau Kerajaan Batu Belah yang berada di sebelah Taja Negeri Pecangakan. Dalam membangun pemerintahannya, beliau didampingi oleh Ki Patih Watu Belah beserta para pembantunya. Setelah Padukuhan Watu Belah berkembang menjadi sebuah kerajaan, Empu Dukuh kemudian diangkat sebagai patih Kerajaan Batu Belah. Pusat pemerintahan Kerajaan Batu Belah dibangun di sebelah barat Padukuhan Watu Belah, tepat di atas sebuah bukit. Lokasi ini dipilih karena strategis dan dikelilingi alam yang subur. Di bawah kepemimpinan I Gusti Ngurah Dewasana, kerajaan berkembang menjadi wilayah yang aman, tentram, dan sejahtera. Kepemimpinan beliau dikenal arif dan bijaksana sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai dan harmonis. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dibangun sebuah sendang di sebelah tenggara kerajaan yang digunakan sebagai sumber air minum sekaligus tempat mandi keluarga kerajaan. Selain itu, di sisi Kelot Kau, kerajaan dibangun sebuah goa pertapaan sebagai tempat I Gusti Ngurah Dewasana bermeditasi dan memohon perlindungan kepada Sang Hyang Widi demi keselamatan kerajaan dan seluruh rakyatnya. Menurut kepercayaan masyarakat, goa pertapaan tersebut dijaga oleh kekuatan niskala yang berwujud macan putih dan macan selam. Kepercayaan ini berkaitan dengan ajaran Siwa Buddha, aliran Wisnu Murti yang dianut oleh I Gusti Ngurah Dewasana. Oleh karena itu, kehidupan spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Kerajaan Batu Belah. Sekitar tahun 1470 hingga 1550 Masehi, Kerajaan Batu Belah mencapai masa kejayaannya. Pada masa ini, berbagai tempat suci disempurnakan sebagai pusat pemujaan masyarakat. Di antaranya Kawitan Jagat Pusadesa, tempat pemujaan kepada Ratu Gede Mas Kentel Gumi, serta Kayangan Dalem sebagai tempat pemujaan Betari Durga Bawerawi dalam manifestasinya sebagai Dewa Ayu Pudak Setegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Kerajaan Batu Belah tidak hanya berkembang dalam bidang pemerintahan, tetapi juga memiliki kehidupan spiritual yang sangat kuat. Setelah wafatnya I Gusti Ngurah Dewasana dan Ki Patih Watu Belah, Kerajaan Batu Belah mulai mengalami kemunduran. Keadaan semakin sulit ketika kerajaan dan bukit yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti berusaha menguasai wilayah Jembrana. Penaklukan tersebut tidak dilakukan melalui peperangan, melainkan melalui order kabar, yaitu penyebaran berita ancaman yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Demi menjaga keselamatan rakyat, negeri Pecangakan akhirnya menyerah tanpa peperangan. Kerajaan Batu Belah mengalami masa suram hingga akhirnya kembali menjadi sebuah padukuhan. Seiring berjalannya waktu, Padukuhan Batu Belah berkembang menjadi Banjar Batu Belah Kangin, Banjar Dewasana, dan Banjar Pangikau. Sekitar tahun 1947 dibangun Pringge Jero Duku Sakti Batu Belah sebagai penghormatan kepada roh suci Ki Dukuh Watu Belah yang telah moksa. Kemudian sekitar tahun 1955 dibangun tempat pemujaan kepada Dewi Melanting yang kini dikenal sebagai Pura Melanting.
Dalam perkembangannya, masyarakat Banjar Dewasana yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan pekebun membangun pura Kahyangan Gede Dewasana sebagai Kahyangan Suwegina. Nama Dewasana dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada I Gusti Ngurah Dewasana sebagai raja pertama Kerajaan Batu Belah, berdasarkan pawisik serta penemuan benda-benda suci seperti lingga, palus. Setelah perjalanan waktu, nama Batu Belah sudah tidak begitu terdengar lagi. Yang dikenal oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar wilayah adalah nama Dewasana. Setelah Indonesia merdeka, Dewasana ditetapkan sebagai Banjar Dinas dan Banjar Adat yang menjadi bagian dari wilayah desa atau kelurahan Pendem. Dalam perkembangan selanjutnya, Banjar Dinas Dewasana berubah menjadi lingkungan Dewasana, sedangkan Banjar Adat Dewasana berganti nama menjadi Banjar Adat Kertesentana yang berada di bawah naungan Desa Adat Pendem. Meskipun nama wilayah mengalami perubahan, sejarah Kerajaan Batu Belah tetap hidup melalui adat, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang terus dilestarikan oleh masyarakat saat ini.